Bagaimana nih pelaksanaan untuk parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang ini yang baru digaungkan beberapa bulan lalu oleh Pak Bupati sendiri nih Pak? Beberapa kali kita melakukan operasi, Siap. terutama bagi para jukir yang Masih nakal dalam tanda kutip ya? Jukir yang nakal dalam tanda kutip seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali saya Iwan Bahari hadir bersama Forkoas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Yang kali ini saya berada di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan alhamdulillah saya sudah ketemu tamu istimewa kali ini, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, ada Bapak Budi Rahman. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum Pak Budi Rahman. Waalaikumsalam. Tetap semangat, sehat Pak ya? Semangat, sehat, alhamdulillah. Pak Iwan. Baik Pak Budi, sebelum kita ngobrol tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, kita pengen tahu sih sebenarnya apa sih tugas pokok di sub dari Kabupaten Sumedang sendiri Pak Budi? Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini pertanyaan yang sangat penting dan cukup mendasar Pak. Betul. Yang menjadi tugas pokok utama adalah bagaimana kita membantu pimpinan, dalam ini Pak Bupati, Pak Wakil Basekda, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan khususnya di bidang perhubungan. Seperti itu Pak Iwan. Siap. Kemudian kalau dilihat peta Sumedang sendiri cukup menarik nih. Bagaimana nih tentang pengawasan pelaksanaan Dinas Perhubungan sendiri terhadap suasana yang sekarang tengah digaungkan nih, parkir berlangganan ini. Bagaimana nih pelaksanaan untuk parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang ini yang baru digaungkan beberapa bulan lalu oleh Pak Bupati sendiri nih Pak Budi? Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini pertanyaan yang sangat baik. Di tengah-tengah kita sedang menggelorakan pelaksanaan parkir berlangganan. Parkir berlangganan ini pertama kita laksanakan ini di tanggal 1 April tahun 2021. Sampai saat ini sudah berjalan dan alhamdulillah on progress gitu, baik pelaksanaannya maupun pencapaian targetnya. Walaupun di sisi lain memang targetnya belum cukup signifikan dari target semula yang 10 miliar yang kita targetkan, ya sampai saat ini baru kisaran di 5,04% gitu. Masih bertahap ya Pak Budi ya? Bertahap. Dan sejalan dengan itu barangkali upaya-upaya kita terus kita lakukan, termasuk bagaimana pengawasan pelaksanaan parkir berlangganan. Di internal sendiri di para jukir itu ada pengawasnya Pak, ada 30 orang pengawas jukir yang dibentuk dari internal mereka. Kemudian kita juga mengawasi kurang lebih 300 jukir yang tersebar di titik-titik parkir yang sudah ditetapkan. Kemudian di samping itu kita juga sekitar berjumlah 12 orang dari anggota Dinas Perhubungan khususnya di bidang perparkiran secara simultan kurang lebih 8 kali kegiatan dalam 1 bulan melakukan pengawasan secara intensif ke para jukir dan pengawas jukir. Ini mengenai titik-titik tumpul di mana saja di Kabupaten Sumedang sendiri diberlakukan parkir berlangganan nih Pak Budi ini? Ada prinsipnya parkir berlangganan itu kan semuanya diberlakukan khususnya di bahu jalan Pak, sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan di bahu jalan kabupaten. Tapi area-area titik parkirnya kadang-kadang berkonsentrasi di kawasan perkotaan. Tapi pada prinsipnya parkir berlangganan ini berlaku untuk seluruh Kabupaten Sumedang yang parkir tentunya di bahu jalan. Siap. Secara teknis nih, kita kemarin sudah berkunjung juga ke Samsat nih Pak Budi ya. Untuk masyarakat nih yang mungkin ini kalau dilihat tarif tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah ya Pak ya. Dengan harga setahun untuk roda 4 berapa, kemudian roda 2 ini berapa nih berlaku untuk parkir berlangganannya? Sebetulnya betul Pak, kita bekerja sama dengan Samsat P3D dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kita juga melakukan parkir berlangganan ini memang diawali dengan perjanjian kerjasama dengan unsur Samsat, juga unsur kepolisian yang ada di P3D gitu Pak. Untuk tarif parkirnya memang betul Pak Iwan sangat relatif sekali, bisa dikatakan murah, bisa dikatakan mahal karena situasi kondisi masyarakat yang saat ini memang lagi prihatin tetapi pandemi yang masih berjalan sampai saat ini. Ya, untuk tarifnya sendiri memang untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 itu 50.000, kemudian untuk angkutan orang 100.000, untuk roda 6 angkutan barang 60.000, kemudian angkutan roda 6 untuk truk, jenis truk
truk gitu ya, 60.000 ya. Oh, gitu, siap. Pak. Jadi mungkin dikali-kalikan beda-bedanya dari 10.000, 15.000 ya, tidak jauh berbeda. Betul, Pak, itu variatif sesuai dengan kemampuan. Ya mudah-mudahan kalau dilihat dari sisi waktu yang setahun itu memang murah jatuhnya tiap hari berapa gitu. Tapi melihat kondisi situasi masyarakat saat ini juga ini mudah-mudahan tidak memberatkan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Dan satu by proses nih, ini sangat menarik karena parkir belangan ini bisa menjadi title buat Sumedang ya, percontohan kota lainnya. Pak Budi ya, ini bagus. Dan bagaimana selama ini untuk menggenjot sosialisasi adanya parkir belangan di Kabupaten Sumedang sendiri oleh pihak Disub sendiri nih Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini salah satu podcast yang dilakukan pada hari ini juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih ke Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Sumedang, Perkowas TV. Ya, tentunya ini saya yakini akan disebarluaskan ke para pemirsa di Kabupaten Sumedang. Tentunya sosialisasi terus kita efektifkan Pak. Mulai dari penyelenggaraan, sosialisasi ke kantor-kantor dinas, kemudian kita juga membuat pamflet untuk disebarluaskan, kemudian juga rencana kita akan melakukan roadshow ke setiap titik-titik keramaian, kemudian kita melakukan bekerja sama dengan tingkat kecamatan melakukan sosialisasi berbarengan pada saat mingguan kecamatan. Ya, hal-hal seperti itu kami coba maksimalkan Pak. Sosialisasi itu berharap masyarakat terus menyadari bahwa di Kabupaten Sumedang sudah diterapkan sistem parkir belangan. Nah itu, biar masyarakat di Kabupaten Sumedang juga makin tahu dan makin sadar karena banyak manfaatnya, dan nanti akan dibalikan lagi ke masyarakat Sumedang sendiri dari hasil pajak parkir berlangganan ini. Nah ini yang paling menarik. Bagaimana nih Pak Budi pengawasan di lapangan nih? Karena mungkin juru parkir dan petugas juga mungkin masih perlu koordinasi yang betul-betul, karena mungkin ada sebagian masyarakat karena sampai saat ini belum dilihat tanda-tanda dari setiap kendaraan yang sudah parkir berlangganan, adakah tanda kode apa gitu di kendaraan tersebut, baik roda 2, roda 4 dan gimana nih Pak Budi? Sebetulnya sejak awal diberlakukan kita sudah menyiapkan berupa stiker Pak. Stiker yang di print secara khusus, mempunyai barcode khusus juga. Itu nanti apabila masyarakat yang sudah membayarkan retribusi parkir berlangganan itu ditempel di kendaraannya. Juga tidak menutup kemungkinan dalam pengawasannya ada beberapa kelemahan, masih ditemukan oknum-oknum jukir juga yang masih belum sadar bahwa parkir berlangganan ini sudah tidak dipungut lagi secara langsung gitu ya. Tetapi masih ada juga warga masyarakat yang membayar langsung ke jukir gitu ya. Jadi kami berharap ada kerjasama yang cukup baik dari masyarakat, dari jukir dan dari kita sendiri untuk menyadarkan bagaimana masyarakat bisa membayar retribusi parkir berlangganan dan di lokasi-lokasi parkir tidak ada lagi pungutan-pungutan secara liar. Terutama di alun-alun Sumedang gitu Pak. Betul. Nah, di kawasan-kawasan perkotaan. Dan dalam pengawasan juga kita berkoordinasi dengan unsur dari kepolisian, dengan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sudah beberapa kali kita melakukan operasi, terutama bagi para jukir yang masih nakal dalam tanda kutip ya. Jukir yang nakal dalam tanda kutip seperti itu. Bahkan kita sudah mengambil beberapa tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuatkan antara kami dan juru parkir. Sampai saat ini sudah ada 16 juru parkir yang kita putuskan perjanjian kerjasamanya. Dalam artian di PHK. Nah, tentunya kami juga melakukan langkah-langkah tahapan-tahapan yang cukup sehingga kami punya dasar untuk memberhentikan jukir-jukir nakal tersebut. Ya, selain mungkin terus dilakukan pembinaan buat jukir ya. Betul. Karena ini sudah diterapkan parkir belakang, jangan sampai ada aduan dari masyarakat sendiri, pas saya sudah berlangganan kok masih dipinta gitu. Nah, itu betul Pak. Dan kami berharap masyarakat juga para pengguna lahan parkir yang sudah merasa membayar parkir berlangganan harus mampu dan bisa menjelaskan atau menolak. Manakala ada jukir-jukir liar yang masih meminta gitu. Menolak, sampaikan saja bahwa kami sudah membayar
retribusi parkir berlangganan dan bisa dilihat dibuktikan dengan stiker yang ada di mana? Yang sudah ditempelkan. Nah, saya kira pasti para juru-juru parkir yang resmi gitu sudah memahami karena sudah diberikan pembinaan-pembinaan seperti itu. Kemudian yang paling menarik nih Pak Budi, kalau pengunjung yang dari luar kota, gimana nih? Apakah tetap dipungut atau gimana yang dari kota Bandung misalnya ke alun-alun Sumedang gimana nih? Menggunakan badan jalan ini gimana nih? Apakah gratis? Wah, sebetulnya arahan dari pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, setiap kendaraan yang berkunjung itu gratis, tidak dipungut biaya parkirnya seperti itu. Itu kebijakannya seperti itu. Tapi di proses di lapangan mungkin agak gimana Pak? Nah itu tadi pengawasan di lapangan tentunya terus kita tingkatkan jangan sampai terjadi seperti itu. Terlebih kendaraan-kendaraan yang di luar atau dari luar Sumedang. Oh siap. Tapi terus disosialisasikan Pak ya. Betul. Dan mudah-mudahan ini sebagai pilot project dari Pak Bupati sendiri dengan adanya konsep atau metode parkir berlangganan ini menjadi percontohan kabupaten lain kan. Bahkan ada beberapa kabupaten di luar Sumedang yang pengen Pak ya, bagaimana nih cara nih pelaksanaan. Lihat di kota besar sendiri tempat parkir pakai besi Pak, tidak karuan Pak. Betul Pak. Kami juga tidak bermaksud apapun, tetapi semata-mata ingin meningkatkan efektivitas. Pertama barangkali bagaimana parkir atau perparkiran di Sumedang itu bisa berjalan dengan tertib, nyaman, aman dan inovatif gitu ya. Atau bisa dikatakan parkir yang nyantri, nyantri itu nyaman, aman, tertib dan inovatif. Nyaman itu para pengguna parkir merasa nyaman. Terkait dengan tata letak perparkirannya aman, merasa aman asetnya, ditungguin oleh juru parkir. Kemudian inovatif, bagaimana inovatif, kemudian tertib, tertib penempatan baik kendaraan roda 2, roda 4 gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan sampai saat ini kami juga sudah banyak dikunjungi Pak. Dari Kabupaten Tasik, kemudian dari Sukabumi, kemudian dari Tangerang ya, Tangerang ya berkunjung ke kita. Walaupun kita juga dari sisi perangkat lunaknya belum sesempurna yang kita harapkan, baik itu mengenai aturan-aturan mainnya gitu. Tetapi paling tidak di samping dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi pendapatan daerah, juga paling tidak memberikan inspirasi bagi kabupaten kota yang lain. Gitu. Nah itulah ada ide-ide brilian dari Kabupaten Sumedang sendiri ya, untuk kota-kota lain. Yang menarik nih Pak Budi, bagaimana nih bagi masyarakat yang masih ya bukan ragu ya, karena ini untuk mendapatkan parkir berlangganan ini harus tetap kesamsat disatukan. Apakah ada strategi lain dari Dishub sendiri biar mempermudah? Tidak disatukan, kalau kita bayar pajak kendaraan harus langsung dipotong ini. Ada kan strategi khusus misalnya jemput bola ke masyarakat yang mau berlangganan parkir gimana nih? Bagaimana ini parkir berlangganan itu masuk ke sistem kesamsatan Pak? Masuk ke sistem kesamsatan itu akan sangat efektif mendongkrak pendapatan retribusinya Pak. Karena pada saat pembayaran pajak otomatis pembayaran parkir berlangganan akan langsung ada tarifnya, tercatat di STNK-nya. Tetapi ini cukup memerlukan upaya yang keras. Ada dilematis juga di situ ya. Karena memang P3D ada dasar hukum yang lebih tinggi gitu ya. Ada Perpres 53 yang unsur-unsurnya memang sudah jelas, unsur Bapenda Provinsi, unsur kepolisian dan unsur dari asuransi ya. Kemudian yang kedua, kita juga berupaya tentunya dengan pengawasan yang ketat kita mencoba memungut untuk memudahkan warga masyarakat, memungut melalui kuitasi sementara Pak. Kuitasi sementara yang nanti oleh petugas akan disetorkan ke loket-loket yang sudah ditunjuk. Karena memang tidak menutup kemungkinan masyarakat ada yang enggan atau malas. Kita bantu. Kita coba dengan strategi jemput bola Pak ya, lebih bagus. Jemput bola ke masyarakat. Di samping kita juga secara formil ikut dengan program Samsat melalui Samling, Samdong gitu. Kita juga secara mandiri akan berkeliling gitu ke masyarakat untuk menjemput bola, tentunya untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran retribusi parkir berlangganan. Untuk syaratnya sendiri nih gimana Pak? Cuma memiliki kendaraan, kemudian bukti STNK atau BPKB gimana nih? Biar lebih mudah ke masyarakat. Yang lebih mudah kan terutama ada unitnya, kemudian ada
STNK-nya kalau misalnya ada malas untuk difotokopi, kita foto oleh petugas dari kita, foto STNK-nya, kemudian kita berikan kwitansi sementara dengan ada nomor telepon yang bisa langsung dihubungi. Jadi pada saat sudah membayar, konsumen atau masyarakat bisa menanyakan untuk kapan ini stikernya bisa diambil. Dan sampai saat ini, hari ini juga bisa pagi misalnya bayar, sore stikernya sudah bisa keluar ya. Jadi seperti itu. Jam kerja 7 sampai sore sudah ada ya untuk masyarakat Sumedang sendiri yang ingin berlangganan parkir belakang ini cukup mempermudah. Dan tentunya ini harapan yang terus digaungkan oleh Bupati sendiri, dan satu sisi bisa meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sumedang sendiri. Dari obrolan kita bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Bapak Budi Rahman, bagaimana nih Pak harapan Pak Budi sendiri untuk sukseskan parkir belakang ini untuk masyarakat Sumedang? Silakan. Harapan kami tentunya di samping kami memotivasi diri untuk lebih meningkatkan kinerja kami, terutama dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di bidang perhubungan. Tentunya kami pertama ada dukungan dari pemerintah, dari para pemimpin kami, untuk agar kami tetap semangat Pak melaksanakan tugas ini, karena tugas mensukseskan parkir belakang ini cukup relatif berat Pak, dalam artian perlu koordinasi, konsultasi yang harus kami lakukan dengan instansi-instansi terkait lainnya, gitu Pak. Yang kedua, kami berharap masyarakat Kabupaten Sumedang khususnya bisa menyadari bahwa pelaksanaan parkir, retribusi parkir berlangganan ini adalah bertujuan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan yang semakin meningkat. Kemudian nanti pada saatnya dana-dana tersebut akan dikembalikan lagi ke masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau paling tidak untuk memberikan rasa nyaman khususnya masyarakat yang melakukan parkir di wilayah Kabupaten Sumedang. Dan kami pun insya Allah sejalan dengan pendanaan yang memadai akan semakin melengkapi marka-marka parkir Pak, sehingga masyarakat tidak disulitkan pada saat melakukan aktivitasnya, khususnya di kawasan perkotaan maupun di tempat-tempat yang memerlukan area-area parkir. Dan kami berharap juga masyarakat, para pengguna parkir bisa bekerja sama dan sama-sama mengawasi pelaksanaan parkir berlangganan ini, sehingga tidak terjadi lagi pungutan-pungutan liar yang tidak perlu. Jadi kami berharap masyarakat bisa memberikan informasi, masukan, pemikiran, kontribusi pemikiran, itu yang sangat kami harapkan juga demi semakin sempurnanya pelaksanaan parkir berlangganan ini. Itu saja target dari Pak Bupati tercapai Pak ya. Dan tentunya mudah-mudahan target retribusinya bisa tercapai secara maksimal. Itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak. Pertama tentunya kepada pimpinan kami, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda yang sudah mensupport kami dalam meningkatkan kinerja di Dinas Perhubungan ini secara umum. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu terlaksananya program parkir berlangganan ini, dari unsur kepolisian, dari P3D, dari Bapenda Provinsi, kemudian dari BJB, Bank Jabar yang tentunya terus memberikan bantuan kepada kita. Kemudian dari rekan-rekan stakeholder yang lainnya, dari Organda, dari asosiasi, karena memang sejatinya dalam setiap program itu kita tetap memanfaatkan unsur pentahelik. Ada medianya juga, ada asosiasi, ada akademisi, kemudian ada unsur-unsur lain yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kepada para pihak yang sudah membantu, diantaranya program acara ini, kami sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan peran para pihak tersebut menjadi bagian amal kebaikan dalam rangka meningkatkan program atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kabupaten Sumedang, dan lebih khusus lagi terlaksananya perparkiran yang lebih tertata, lebih tertib. Saya kira itu. Siap. Pak Iwan, terima kasih Pak Budi. Sukses dengan program restitusi parkir belakang Kabupaten Sumedang, dan mudah-mudahan semakin meningkat dan masyarakat juga semakin terus mendukung. Terima kasih Pak Budi. Menarik sekali
pemirsa Porkoas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Demikian kita bincang-bincang dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang tentang pelaksanaan restitusi parkir berlangganan. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk khususnya masyarakat Sumedang dan umumnya masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Kami yang bertugas, saya Iwan Bahari, ada Anggi Putra, kemudian ada Depi Supriyadi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.